Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang bisnis intelijen yang pada artikel yang telah kami pilih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Syarifah Ainun Harahap dan teman saya Azari Baidowi. Nah, studi kasus yang kami ambil itu berasal dari artikel Business Intelligence in Magazine Distribution. Magroup merupakan perusahaan joint venture dari 3 perusahaan penerbitan majalah. Magroup memiliki sumber daya perusahaan yang terbatas, sehingga memerlukan jasa dari perusahaan outsourcing untuk menjalankan supply chain-nya hingga sampai ke konsumen tingkat akhir. Peran BI dalam kasus ini adalah memanfaatkan potensi dari data yang diperoleh dari proses bisnis perusahaan yang diolah menjadi informasi berguna dalam membaca tren untuk pengambilan keputusan penting. Beberapa tahun ini terjadi banyak penurunan pada penjualan majalah, dan menurut para manajer fitur yang ditawarkan, Business Intelligence dianggap bisa mengembalikan posisi perusahaan majalah menjadi lebih baik. Hal itu karena Business Intelligence dan analisis yang baik akan memberikan keputusan yang lebih baik ke depannya. Nah, proses bisnis pada perusahaan Magroup ini, pendistribusian majalah dimulai dari percetakan, wholesaler, finisher, news agent, yang membentuk sebuah supply chain yang mendukung keberjalanan bisnis. Metode yang digunakan untuk membuat dashboard adalah metode breakpoint. Metode ini memiliki 3 tahapan, yaitu desain dan prototyping dashboard, konstruksi dan integrasi dashboard, deployment dan maintenance dashboard. Tahap-tahap tersebut sesuai dengan tahapan yang ada pada artikel. Nah, jadi tahap 1 itu ada visualisasi data. Nah, raw data ini berasal dari supply chain-nya seperti halnya dari perusahaan logistik, percetakan, dan agen. Nah, data-data yang asli ini diperoleh dari agen meliputi berapa banyak yang diterima, dijual, dan dikembalikan. Jadi, berapa banyak majalah yang diterima, dijual, dan dikembalikan. Selain itu, data juga diperoleh dari outlet retail yang berasal dari sistem EPOS, di mana produk diidentifikasi untuk menghapus data yang bukan majalah. Nah, kemudian ada Key Performance Indicator. KPI utama perusahaan itu adalah pangsa pasar yang dituju. Selain itu, banyaknya majalah yang terjual tepat waktu juga mempengaruhi KPI. Analisis KPI dan logistik sangat membantu dalam evaluasi proses dalam perusahaan, sehingga memungkinkan untuk menguji performa supplier mereka. Selain itu juga dapat menguji performa perusahaan pengangkut. Nah, kemudian ada analisis kebutuhan user. Di sini sebagian besar user itu mengakses laporan yang sudah ada sebelumnya. Kalau power users itu dapat menulis laporan mereka sendiri, sedangkan frontline users itu menjalankan laporan yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini usersnya ada 3. Selanjutnya untuk tahap yang kedua. Yang pertama itu ada integrasi data sumber, format akhir, sama pengujian. Untuk yang integrasi data sumber itu yang pertama, kita tuh mengumpulkan raw data dari supply chain. Yang kedua, mengelola data menggunakan proses ETL. Kemudian menyimpan data dalam warehouse Oracle. Terus yang terakhir, melakukan analisis data bisnis menggunakan OLAP. Untuk format akhirnya, output pada BI merupakan ini berupa spreadsheet ya. Ini bisa berupa laporan atau bisa berupa spreadsheet. Nah, untuk datasetnya yang sebelumnya menggunakan metode sebelum menggunakan BI itu menggunakan corporate wide. Nah, di mana corporate wide ini merupakan keputusan yang berlaku atau mempengaruhi semua karyawan dalam perusahaan itu. Jadi keputusannya bersifat global. Sedangkan ketika dalam PI akan ditransformasikan menjadi localized dataset yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi hasilnya akan lebih fokus dari sebelumnya. Nah, untuk pengujian, pengguna seringkali tidak memiliki waktu atau keinginan untuk membangun laporannya sendiri. Nah, karena di sini pemahaman pengguna sangat terbatas. Berbeda dengan power user, karena kebanyakan pengguna memiliki keterbatasan pengetahuan. Kalau power user itu dia memiliki pengetahuan lebih. Jadi dia tuh pengguna yang memiliki pengetahuan teknis mengenai informasi tersebut, sehingga dia berusaha untuk memahami data dan asal usulnya. Nah, untuk selanjutnya itu analisis artikelnya. Nah, ini yang pertama information interpretation. Nah,
Maksud interpretasi di sini itu adalah mengelola data itu menjadi sesuatu yang memiliki makna, sehingga menjadi informasi yang penting. Nah, kunci dari BI ini adalah single view dari data itu, di mana dalam perusahaan ini, Magroup lebih dibatasi untuk melakukan diskusi dan cenderung ke analisis daripada analisis bisnis, karena pada kenyataannya interpretasi ini lebih baik daripada analisis bisnis. Nah, tujuan dari BI sendiri itu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar. Jadi kalau misal pakai BI itu, interpretasi itu mau dari jumlah data yang kecil atau besar, dia tetap bisa dikelola. Sehingga interpretasi informasi merupakan hal yang penting dalam proses ini, karena untuk memperoleh makna dari informasi itu tadi. Yang selanjutnya yaitu etika dalam BI. Nah, ini yang penting. Di dalam penerapannya akan membawa perubahan pada organisasi dan membawa dampak pada user atau pelanggannya. Itu yang paling penting, yaitu tentang privasi dan anonimitas dari data-data pelanggan itu. Nah, pada dasarnya BI berpengaruh besar pada faktor bisnis dan sosial. Nah, etika ini apalagi dia tuh sangat berpengaruh pada faktor sosialnya. Untuk itu dibutuhkan transparansi, di mana data itu berasal dan proses pengelolaan data hingga menjadi wawasan yang berguna, menjadi insight yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, risiko ini tidak hanya tentang duplikasi kebenaran tapi juga untuk prediksi kemungkinan di masa depan. Ini kan di mana BI bekerja dengan meramalkan kemungkinan. Nah, ini kan fungsinya BI itu kan membuat kemungkinan baru yang berasal dari data yang ada saat ini. Nah, kelemahan ini karena dia bersifatnya itu spekulatif karena prediksi, dia itu kelemahannya adalah di mana bersifat tidak inherent dan tidak dapat diandalkan 100%. Nah, untuk pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini yaitu perlu ditanyakan seberapa akurat BI dalam kasus perusahaan ini, karena dia bersifat tidak inherent tadi dan tidak 100% dapat diandalkan, sehingga diperlukan praktisi dan expert atau peneliti untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, dalam pengambilan keputusan yang diproses adalah data asli dan data yang diproses, kemungkinan kedua data itu terdapat gap atau celah atau perbedaan data, di mana biasanya gap itu masih dapat diterima dan tidak terpaut jauh. Nah, supply chain dalam BI membutuhkan kerjasama dari supplier. Nah, ini pentingnya trust antara kedua ini, antara provider dan pelanggan, merupakan hal yang penting, karena data ini harus dapat dipercaya dan akurat. Jadi tidak ada proses pemalsuan data supaya data ini terlihat lebih baik, karena ini akan mempengaruhi hasil analisis akhir dan prediksi, sehingga akan membuat keputusan akhir itu menjadi tidak tepat. Tambahan anonymisasi penting terhadap data identitas publikasi. Identitas publikasi seharusnya disembunyikan. Untuk konklusinya, tujuan utama dari kasus yang dibahas adalah untuk mengidentifikasi masalah terkait intelijen bisnis. Nah, di perusahaan tersebut menggambarkan bagaimana BI mengelola supply chain. Jadi kan sebenarnya karena intinya itu karena Magroup ini adalah perusahaan yang tidak bisa bergerak sendiri, atau di mana dia tuh mempekerjakan perusahaan-perusahaan outsourcing. Jadi intinya itu dia tuh bagaimana mengelola perusahaan outsourcing ini dalam BI-nya, sehingga supply chain-nya dapat berjalan dengan lancar. Nah, intelijen bisnis melibatkan data supply chain. Data diambil dari sumber asal yang kemudian dipilih, dibersihkan, dirawat, dan diintegrasikan. Dalam supply chain melibatkan sejumlah organisasi, di mana masing-masing memberikan kontribusi berupa nilai dan makna. Dalam intelijen bisnis dibutuhkan sumber dan informasi yang transparan. Data harus dapat dilacak dan dinyatakan jelas adanya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.